Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru. Dan tadi saya setuju sekali ulangi lagi di forum yang terhormat ini Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Yang saya hormati Pak Ketua, para pimpinan dan para anggota, Pak Menteri Transmigrasi dan Wamen, tadi saya mohon maaf di awal saya sebut, seluruh jajaran. Saya mungkin mulai dari Festival Bangun Desa dulu Bapak Ibu ya. Jadi ekspor itu muncul di ujung sebenarnya. Jadi Pak Ketua kami laporkan, dalam setahun ini kami membuat Festival Bangun Desa Pak Ketua. Jadi Festival Bangun Desa itu ada 13 lomba. Satu lomba inovasi ketahanan pangan, termasuk cabai tadi, mungkin apa ya, melon. Lomba inovasi pengelolaan sampah, ada desa bebas sampah Pak Ketua. Ada lomba desa wisata. Desa ramah perempuan peduli anak dan pendidikan. Kemudian lomba BUMDes, ya, lomba desa ekspor. Kemudian desa terbaik dalam perlindungan pekerja migran. Kemudian lomba pemudi pelopor desa. Ada juga lomba desa digital. Kemudian lomba desa bersih dan bebas narkoba, desa bersinar. Yang ini kami kerjasama dengan BNN. Nah, lomba ekspor ini muncul dari Pak Samsul Widodo ini. Karena banyak sekarang di desa-desa itu yang punya potensi untuk main game itu, ya kita memang sekarang mungkin masih pakai luar Pak. Tapi ke depan, kita akan tahun depan akan lebih masif lagi, kita akan gunakan produk lokal. Jadi ini sebagai pemantik saja. Kemudian ada Festival Film Desa. Nah, kami nanti mungkin akan kerjasama film-film terbaik desa, mungkin kita sampaikan juga di Tintiwian sebelum diputar film beneran, mungkin itu pengantar. Ya, film desa. Ya, saya bilang perlu banyak bunga desa tapi yang dimunculkan Pak Ketua, biar nggak bosan juga kan. Bunga-bunga desa yang perlu dimunculkan. Nah, Liga Desa. Ini Bu Armusa, Liga Desa ini kita mulai dari se-Jawa Tengah dulu. Jadi ini memperlukan Piala Menteri Desa dan Piala Menpora. Nah, Liga Desa ini nggak boleh pemain bayaran, wajib tinggal di desa itu minimal setahun berKTP. Tidak boleh main pakai apa namanya naturalisasi Pak Ketua. Jadi kita juga ingin mencari bibit terbaik dari desa-desa di Indonesia. Masa sih nggak ada yang terbaik dari 75.000 desa nanti. Nah, jadi ekspor itu sebagian kecil sebenarnya dari Festival Bangun Desa Pak Ketua. Jadi ada, dan ini kami kerjasamakan dengan kementerian lembaga. Contoh kalau desa bebas sampah dengan Menteri Lingkungan Hidup, penilainya juga masuk. Desa ekspor dengan Menteri Perdagangan, ketahanan pangan dengan Menteri Pertanian, kira-kira gitu Pak Ketua. Jadi insya Allah mohon nanti kehadiran juga seluruh anggota Komisi 5 yang akan hadir mungkin 100.000 orang di Boyolali tanggal 15 Januari 2026 ya, puncak Hari Desa. Dan ini kategori ini akan kami berikan nanti piala dan apa namanya uang pembinaan ya, uang pembinaan banyak dari sponsor Pak. Jadi saya ini walaupun Menteri Desa anggaran kecil banyak akalnya kira-kira gitu. Ya kan, yang nggak ada duit ya kita cari yang lain Pak, insya Allah dapat dan mereka tertarik kok. Ya kan, dengan Bank Himbara, dengan perusahaan-perusahaan, insya Allah ini lancar Pak. Jadi ada piala dan uang binaan ya. Kayak bola itu lumayan, hadiah satunya 50 juta Pak. Lumayan, untuk desa bagi 50 juta itu luar biasa. Ya. Jadi itu Pak Ketua, kami sampaikan ekspor itu mungkin mohon maaf kalau sekarang masih pakai produk luar negeri. Nanti tahun depan kita fokus ke apa, tapi kita cari dulu bibit-bibit ya biar anak-anak ini kan tersalurkanlah hobinya, kira-kira begitu, anak-anak di desa itu. Jadi ada 13 lomba. Nah, kemudian yang tadi mengenai anggaran, sebentar dulu. Dan aspirasi. Ini sudah saya pegang ini Pak Ketua, simulasi untuk program tahun 2026. Ini ada BUMDes, ada desa wisata, ada pasar desa, dan pelatihan. Jadi sudah lengkap ini untuk pimpinan, anggota, dan kapoksi. Saya kira ini udah kesepakatan ini kan. Tinggal dimainkan aja ini. Ya kan. Udah Pak, berapa-berapanya sudah detail ini. Saya nggak ganggu lah Pak, saya tahu lah. Saya nggak pernah DPR 3 periode kan. Pernah pimpinan komisi, pernah semuanya lah. Ya, saya tahu lah itu. Nah, kemudian masalah pendamping desa Pak Ketua. Jadi memang rencana kita itu kesepakatan tanggal 7 November dulu, tahun 2024 akan ada evaluasi. Kita sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk melaksanakan rekrutmen. Terutama yang kosong Pak Ridwan Baik. Sekarang yang kosong itu ada 5.000 Pak. Ada 5.000 orang. Tapi kan rekrutmen ini bukan kami yang merekrut. Tapi kan pakai kampus biar ada objektivitasnya. Jadi kerjasama dengan kampus, nanti kita ikut tes. Ya silakan teman-teman anggota ya, para calon-calon itu betul-betul yang fair, yang bagus. Karena itu akan dites oleh kampus. Nah, dananya itu belum dapat.
Jadi kenapa tahun ini belum ada rekrutmen? Karena dana untuk rekrutmen itu belum ada dari Kementerian Keuangan, Pak. Termasuk yang diblokir itu maksudnya. Jadi 288 miliar itu salah satu yang diblokir itu untuk rekrutmen pendamping. Jadi itu belum belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Nah, ini saya tanya tadi BPSDM Pak Agus Tumimasik, ya artinya akhir tahun ini kita akan evaluasi yang benar-benar dablek, yang benar-benar nggak berkualitas, tetap kita evaluasi Pak Ketua. Tetap kita coret dari pendamping desa. Tapi yang bagus, ya Pak Nurul, kita teruskan terus. Mungkin kemungkinan besar kalau ada nanti anggaran dari Kementerian Keuangan, ya tahun 2026 akan ada rekrutmen terutama yang kosong. Berarti hampir 6.000 yang kosong. Mungkin yang lain juga kata evaluasi lagi. Kira-kira begitu Pak, kenapa belum tahun ini? Ya saya maunya tahun ini diisi. Tapi kan bukan Mendes yang menentukan lulus atau tidak lulusnya. Tapi kita pakai kampus. Ada kerjasama dengan pihak ketiga kira-kira begitu. Dan itu pakai anggaran. Berapa per orangnya, prosesnya sampai lulus itu ada. Saya kira itu. Nah yang kedua, mungkin saya yang ketiga sekaligus saja pimpinan tadi mungkin banyak irisannya pertanyaannya. Pertama mungkin dari Pak Hamka. Tadi mohon maaf Pak Hamka, memang di slide 6 itu ada satu kolom yang nggak tertampilkan Pak. Jadi Pak Hamka sangat betul, sangat jeli. Kalau tertampilkan memang pertanyaan Pak Hamka itu terjawab Pak. Di sini ada kolom ke-9 yang tidak ada. Ya, jadi ke-9 tadi tidak ada, kami tampilkan. Ini sudah ada, jadi betul kalau dikeluarkan dari yang blokir, maka yang fisik itu menjadi 77,67% Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Hamka, ini senior ini luar biasa ini. Sangat detail ya. Nah oleh karena itu mungkin 288 miliar itu kalau kita kalau kami keluarkan dari hasil efisiensi, sebenarnya serapan anggaran Kemendes sekarang itu sudah 73% Pak Ketua. Ya, artinya ini udah nggak mungkin yang 288 miliar udah nggak mungkin. Karena terakhir blokir dibuka itu tanggal 31 Oktober, udah nggak mungkin. Nah, artinya kalau dihitung nanti di akhir tahun, termasuk tadi para anggota menanyakan tinggal waktu 1,5 bulan, insya Allah Pak targetnya di atas 90% lah ya. Karena tadi misalkan kenapa dari Dirjen BIP itu pengembangan ekonomi investasi masih rendah, pekerjaan sudah, tapi mereka belum nagih. Kira-kira gitu Pak Dirjen, Pak Tabrani ya. Jadi insya Allah itu serapannya bisa maksimal Pak. Kemudian yang tadi masalah Kopdes, nah ini Kopdes ini. Jadi Kopdes ini mohon maaf Bapak Ibu, memang aturan mainnya berapa kali berubah Pak Ketua. Karena ingin cepat, ingin banyak, ingin bagus. Tapi peraturan memang beberapa kali berubah. Sebelum Inpres nomor 17 tahun 2025 keluar, itu sudah ada PMK 49. Nah, disitulah yang Bapak Ibu tadi pertanyakan bahwa dana desa jadi jaminan kalau macet. Nah, dengan adanya Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, maka dana desa itu nggak jadi jaminan lagi kalau macet. Karena ini ada top down tadi dari dana desa, desa menerima bangunan, menerima gerai, dan termasuk dari pemerintah itu menyiapkan pegawainya Pak Ketua, dari P3K. Jadi tadi kalau jawabannya masalah SDM, insya Allah ini ada SDM yang disalurkan oleh pemerintah P3K. Jadi Permen Q nomor 49 tidak berlaku, termasuk Permendes nomor 10 yang saya buat tentang 30% dana desa jadi jaminan itu tidak berlaku lagi. Karena ini menjadi top down pemerintah akan membangun langsung dan itu menjadi aset desa, desa mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya 20%. Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru dan tadi saya setuju sekali ulangi lagi di forum Interhormat ini Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Tidak perlu lagi malah pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Nah, yang lain tadi masalah hubungan BUMDes sama Kopdes ya. Kami memang masih mematangkan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru, tapi yakinlah Bapak Ibu, BUMDes itu insya Allah tidak terganggu dengan Kopdes. Karena memang
sektor bisnisnya sangat berbeda. BUMDes ini banyak melakukan desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik. Ya, misalkan desa wisata itu banyak dikelola BUMDes. Kemudian desa ekspor dikelola oleh BUMDes. Nah, Kopdes kan tadi yang gerai. Jadi insya Allah nggak ada gangguan antara Kopdes sama BUMDes. Tinggal nanti mungkin kerjasamanya yang akan kami atur sedemikian rupa sehingga sirkulasi perekonomian di tingkat desa itu sangat jelas dan tidak ada istilah tumpang tindih tadi, Pak. Tapi yakinlah Kopdes itu memang sudah ada aturan main tersendiri, BUMDes juga sudah ada. Kemudian bagaimana dengan program-program tadi? Saya setuju Pak Ketua, karena anggaran Kementerian Desa kecil, kita fokus saja. Saya setuju Pak. Kenapa misalkan jalan cuma 5 kilo? Ya memang anggaran nggak ada. Maka kita kan MOU sama Menteri PU, dan tentu dorongan sama Komisi 5. Kan? Kita nggak punya untuk membangun listrik, ya kami kan kerjasama sama PLN sama SDM. Kami nggak bisa bikin BTS, kami kerjasama dengan Komdiji. Jadi pola kerjasama ini yang saya gerakkan sekarang. Makanya ada MOU dan tidak ada ego sektoral. Termasuk pihak swasta. Berapa banyak desa wisata itu yang dibangun oleh pihak swasta. Contoh kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Selatan. Bekas tambang galian pasir, jadi danau kita buat desa wisata. Awang Bakal Barat. Pendapatannya 1,3 miliar. Kemarin saya launching, mungkin saya resmikan Desember. Merekrut tenaga kerja 100 orang. Nah, pola-pola ini saya lakukan, Pak. Jadi kolaborasi sama Pak Ketua. Jadi walaupun kita anggaran kecil, ya kita lakukan terobosan yang banyak. Desa ekspor, kita yang mungkin tidak banyak melakukan dengan APBN, tapi dengan pihak swasta atau dengan pihak luar negeri. Jadi yakinlah kalau banyak kemauan baik, insya Allah ada jalan terbaik lah. Jadi kalau saya berpangku dengan anggaran kecil, ya diam saya Pak Ketua. Tapi saya nggak mau begitu. Maka kita banyak terobosan, termasuk lomba-lomba tadi. Sebenarnya kita merekrut atau menggait Kementerian Lembaga supaya terikat dengan desa. Ya, ketahanan pangan ya, Kementerian Pertanian, mana programmu? Oh, enggak tumpang tindih kalau begini. Termasuk sekarang sudah ada data tunggal. Nah, tadi kan dikeluarkan ada tumpang tindih. Betul kata Bu Armusa tadi, saya pernah ketua Komisi 8. BPS beda datanya, Kemensos beda datanya, Mendagri beda datanya. Sekarang enggak lagi. Ada DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi nggak mungkin tumpang tindih lagi, walaupun tetap perbaikan data. Dan BPS selama ini 3 tahun sekali perbaikan data tentang desa, saya sudah MOU Pak Ketua. Sekarang setahun sekali diperbaiki Pak. Jadi lebih cepat, lebih akurat. Kami sudah MOU dengan BPS. Ya. Jadi saya kira usaha-usaha kita untuk melakukan perbaikan di desa itu sudah ketemu jalannya, tapi memang tidak segampang membalikkan telapak tangan Pak Ridwan. Banyak tantangannya, terutama SDM, betul Pak. SDM itu luar biasa. Maka kami kemarin saya terakhir menghadiri wisuda 200 orang dari aparat desa, ada Direktur BUMDes, ada Sikdes, ada Kepala Desa yang diwisuda Pak Ridwan. Kami juga akan bersama dengan beberapa kampus untuk kuliah 2 tahun, ya, dengan beasiswa dari dana desa. Jadi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Nah, potensi yang banyak tentu itu akan kita gali sedemikian rupa. Sekali lagi melibatkan banyak pihak, tidak serta-merta dengan APBN, tapi juga kami sudah bekerjasama dengan 500 perusahaan, Pak Ketua, untuk tadi sesuai dengan potensi desa masing-masing. Jadi jalur ini insya Allah sudah on the track, dan saya nggak pernah takut Pak untuk membela rakyat, apapun saya lakukan, dan saya tidak bisa ditekan-tekan juga dengan para pihak yang menghalang-halangi saya, nggak bisa. Saya akan tegas, tegar, dan insya Allah dengan godaan-godaan itu saya insya Allah lolos lah Pak. Jadi demi untuk desa ya saya akan bertaruh untuk itu Pak. Ya, saya kira itu Pak. Jadi saya yakin dengan dukungan penuh Pak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Komisi 5, kita mulai menata Pak. Betul, saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Tahun pertama ini saya teropong dulu Pak, belanja masalah dulu Pak. Oh begini, oh begini. Maka tadi Pak Bang Musa, Pak Rajib, saya banyak tidur desa itu dengan berbagai macam desa. Ada desa nggak punya sinyal, saya sudah tidur. Desa nggak punya jalan, sudah tidur. Desa mandiri saya sudah tidur, desa berkembang saya sudah. Jadi semua itu saya lakukan Pak. Jadi mohon Bapak Ibu, dan saya setuju tadi dengan Pak Lokot itu kualitas diutamakan ya. Tapi betul kata Pak Ketua tadi, kalau nggak habis juga jadi pertanyaan. Jadi kita dua-duanya kita kualitas dan serapan maksimal. Nah, itu yang kita mau. Saya kira terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment.